warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Iza selaku dosen pengampu Al-Quran 2 yang saya banggakan kepada teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menikmati kesehatan sampai sekarang ini. Tak lupa pula kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia, NIM 43020180068. Yang pertama yaitu apa nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai beberapa nama-nama lain, diantaranya ada Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, sama Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini digunakan umat muslim untuk pedoman hidup. Terus yang kedua yaitu ada Alkitab. Alkitab adalah tulisan, buku atau ketetapan. Terus yang selanjutnya ada Al-Zikr. Al-Zikr adalah peringatan. Kenapa dikatakan peringatan? Karena Al-Zikr ini turun di tengah-tengah umat manusia untuk memberi peringatan di masa hidupnya. Terus yang terakhir yaitu Al-Furqan. Al-Furqan adalah yang artinya bisa membedakan antara yang hak dan yang batin. Pertanyaan kedua yaitu apa pengertian ulumul Quran? Ulumul Quran itu terdiri dari dua kata, yaitu ada ulum dan Al-Quran. Ulum yang artinya adalah ilmu, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang setiap kata, setiap lafaz, setiap kalimat, setiap hurufnya itu mengandung mukjizat-mukjizat, dan apabila kita membacanya mendapatkan pahala. Dan Al-Quran itu diturunkan secara mutawatir. Terus dari kesimpulan ini bisa disebut kalau ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Soal nomor 3 yaitu bagaimana tata cara malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Dalam sirah Nabawiyah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika di dalam Gua Hiro mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Seketika itu Nabi Muhammad ketakutan dan pulang ke rumah dengan keadaan kedinginan dan ketakutan, dan langsung menceritakan kejadian di Gua Hiro itu kepada Khadijah, istrinya. Soal nomor 4 yaitu apa pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, yaitu Lail dan Qadar. Lail yang mempunyai arti malam, sedangkan Qadar mempunyai beberapa arti. Di antaranya yaitu ada penetapan, terus pengaturan, dan kemuliaan. Maksud dari penetapan di sini yaitu malam penetapan Allah atas perjalanan hidup makhluk selama 1 tahun. Penetapan itu misalnya ada penetapan rizki, penetapan umur, dan lain-lainnya. Sedangkan pengaturan yaitu pengaturan malam pengaturan Allah, mengatur strategi Nabi Muhammad SAW guna mengajak manusia pada agama yang benar. Sedangkan kemuliaan adalah malam Lailatul Qadar itu benar-benar mulia dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Soal nomor 5 yaitu macam-macam asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ta'adud al-asbah wa al-nazid wahid, yang artinya itu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang itu wahyu turun untuk menangani beberapa
beberapa peristiwa. Contohnya yaitu dalam Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Terus yang kedua yaitu ada ta'adud al-nazil wa al-asbah wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya itu ada di Ad-Duhan ayat 10, ayat 15 dan ayat 16. Dan asbabun nuzulnya diceritakan bahwa masyarakat Quraisy itu durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Seketika itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar didatangkan kelaparan. Kelaparan itu seperti halnya pada zamannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sampai masyarakat Quraisy itu sampai memakan tulangnya. Dan turunlah surat Ad-Duhan ayat 10. Terus selanjutnya masyarakat itu meminta maaf kepada masyarakat yang disebut masyarakat itu orang kafir Quraisy ya. Orang kafir Quraisy itu meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu turunlah ayat Ad-Duhan ayat 15. Tetapi setelah ditolong oleh Nabi Muhammad, masyarakat Quraisy itu kembali durhaka dan kembali seperti biasanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan langsung turun surat Ad-Duhan ayat 16. Bagaimana pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran? Jadi ada 4 mazhab berpendapat tentang turunnya Al-Quran. Di antaranya ada mazhab pertama, yaitu merupakan pendapat dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang kemudian menjadi pendapat jumhur ulama. Itu berpendapat bahwa yang dimaksud nuzulul Quran adalah 3 ayat tersebut adalah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini menunjukkan kepada malaikatnya betapa besar masalah ini. Kemudian Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. 10 tahun itu ketika periodenya Makkiyah, terus dari 13 tahun dalam periodenya Madinah. Terus mazhab kedua yaitu berpendapat tentang nuzulul Quran, yaitu diriwayatkan oleh Amr bin Syahrohil Asy-Syabi, yaitu seorang tabi'in besar. Itu berkemuka bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran dalam 3 ayat di atas, yaitu permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, lalu turun secara bertahap 25 tahun. Terus mazhab ketiga yaitu tentang berpendapat tentang Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada 23 malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Terus yang pada setiap malamnya kemuliaan itu ada ditentukan Allah untuk diturunkan setiap tahunnya, dan jumlah untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sepanjang tahun. Ini hasil ijtihad sebagai musafir. Terus mazhab keempat yaitu tentang pendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan pertama-tama itu berangsur-angsur ke Lauhul Mahfuz. Pengertian dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Pada masa itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Surat Makkiyah itu turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Terus sedangkan Madaniyah yaitu surat yang
ketika Nabi Muhammad itu berada di Madinah, atau diturunkan setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Sebelum sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun ada beberapa yang diturunkan di Makkiyah. Apa pengertian dari Jam'ul Quran? Jam'ul Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Jam'ul Quran hifzuhu dan Jam'ul Quran kitabuhu hulilihi. Jam'ul Quran hifzuhu yaitu menghafal Al-Quran dalam hati. Dicontohkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, itu selalu menggerakkan bibir dan lidahnya untuk menghafalkan. Terus Jam'ul Quran dalam artian kitabuhu khulilihi yaitu membukukan atau menerbitkan Al-Quran, yaitu meliputi proses penyampaian, pencatatan, pengumpulan catatan, dan kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran. Hikmah dari turunnya Al-Quran dalam sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf itu 7 huruf. Diantaranya itu ada untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi umat atau bangsa yang ummah, yang setiap kabilahnya itu mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa dengan menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Terus yang kedua yaitu bukti kemukjizatan Al-Quran itu bagi kebahasaan orang Arab. Al-Quran itu banyak mempunyai pola susunan bunyi yang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang Arab, sehingga setiap orang Arab itu dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama naluri mereka dan lahjahnya mereka masing-masing. Terus yang ketiga yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab perubahan bentuk lafadz pada setiap huruf dan kata-kata itu memberikan peluang luas untuk dapat mensimpulkan berbagai hukum daripadanya. Hal inilah yang menyebutkan Al-Quran itu relevan untuk setiap masa. Nomor 10 yaitu bagaimana adab ketika membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran diantaranya yaitu ketika kita membawa Al-Quran, hendaknya kita harus suci dari hadas dan najis. Terus ketika kita membawa Al-Quran, kita harus membawanya dengan tangan kanan dan membawanya separuh bahu. Terus saat membaca Al-Quran disunahkan mendekap tangannya, terus mendekap tangan kanan, terus badannya harus bersih, lingkungannya bersih dan dari kotoran dan najis. Terus menggunakan atau memakai pakaian yang menutup aurat. Terus duduklah sopan saat memegang atau membaca Al-Quran. Nomor 11 yaitu apa pengertian tentang munasabah Al-Quran. Yang dimaksud munasabah secara bahasa berarti kedekatan atau kesesuaian, sedangkan secara terminologi munasabah adalah kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Al-Quran. Terus baik berupa surat maupun ayat-ayat yang menghubungkan uraian satu dengan yang lainnya. Terus dalam hal ini munasabah itu bisa berarti suatu pengetahuan yang diperoleh secara akli dan bukan diperoleh secara taufiki. Dengan demikian, hal ini yang berusaha mencari dan menemukan hubungan-hubungan atau pertalian atau keserupaan antara sesuatu itu. Demikianlah Az-Zurqori mengemukakan pendapatnya tentang persoalan
munasabah. Jadi yang dimaksud munasabah yaitu korelasi antara kalimat-kalimat dalam suatu ayat atau ayat dalam ayat dengan ayat-ayat lainnya atau surat dalam surat-surat lainnya. Terus menurut Al-Qadi itu ada Menurut Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi itu mengetahui sejauh mana hubungan antara ayat-ayat tertentu dengan ayat-ayat lainnya hingga semuanya itu menjadi satu kata. Terus yang maknanya itu serasi dan susunannya itu susunannya itu teratur. Perbedaan dan persamaan dari tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir, takwil, dan terjemah mempunyai persamaan di antaranya ketiga-tiganya itu menjelaskan tentang makna dari Al-Quran. Terus ketiganya itu menerangkan sebagai sarana untuk memahami kitab suci Al-Quran. Adapun perbedaannya adalah terjemah itu lepas dari bahasa semula, sedangkan tafsir dan takwil kadang-kadang itu masih dalam bahasa semula. Terus yang selanjutnya itu terjemah tidak memberikan uraian yang lebih dari pokok bahasa, sedangkan tafsir banyak memberikan pokok-pokok bahasa. Sama dengan takwil. Terus yang selanjutnya itu terjemah itu hanya dapat menampung salah satu dari indikasi yang termuat dalam suku kata atau ayat, sedangkan tafsir sebaliknya. Terus yang terakhir itu terjemah hanya memuat pengertian yang umum dan tidak terperinci sebagaimana dengan tafsir. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata atau jawaban yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.